pekerja anak memiliki konsekuensi buruk bagi anak-anak yang terlibat secara prematur dalam pekerjaan yang berat, berbahaya, dan melebihi kemampuan fisik dan moralnya. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pekerja anak akan berkontribusi dalam meningkatkan angka kemiskinan. Pemerintah dengan tegas telah mengatur tentang larangan pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sektor informal di kawasan pedesaan seperti usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan kurang mendapatkan pengawasan sebab kegiatan usaha yang tidak terdaftar, tidak adanya perjanjian kerja, pekerjanya merupakan keluarga atau kerabat, dan terbatasnya tenaga pengawas ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan satu, menganalisis penyebab dan bentuk pekerja anak di kawasan pertanian Sulawesi Selatan. 2. Menganalisis struktur pengetahuan masyarakat tentang anak-anak dan bagaimana implikasinya terhadap nilai sosial anak. 3. Mengidentifikasi dan menganalisis modal sosial yang berkembang di masyarakat yang dapat digunakan dalam menyusun strategi pencegahan dan remediasi pekerja anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Sustainable Livelihood Approach atau SLA dengan perspektif gender dan inklusi sosial atau GESI. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Participatory Rural Appraisal atau PRA. Lokasi penelitian di Desa Laikang Kabupaten Takalar, Desa Kanriapia Kabupaten Goa, dan Desa Samangki Kabupaten Maros. Hasil penelitian menemukan bahwa identifikasi terhadap faktor penyebab pekerja anak pada umumnya disebabkan oleh faktor 1. Kerentanan ekonomi rumah tangga, 2. Faktor budaya atau kebiasaan keluarga, 3. Pendidikan, 4. Konsepsi tentang masa kanak-kanak, 5. Perkawinan anak. Hasil penelitian di 3 lokasi dengan karakter geografis yang berbeda menunjukkan bahwa para informan memahami bahwa anak adalah harapan dari orang tua di masa yang akan datang, sehingga harus disiapkan sejak dini. Aktualisasi dari hal tersebut sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan latar belakang keluarga. Misalnya, anak dari keluarga petani akan dipersiapkan untuk menjadi petani atau bekerja di sektor pertanian. Hasil observasi menemukan fakta bahwa umumnya keluarga petani melihat anak sebagai tenaga kerja keluarga atau sebagai penerus usaha keluarga. Sebagai tenaga kerja merupakan aktualisasi dari nilai sosial bahwa anak harus mengabdi kepada orang tua, salah satunya adalah dengan turut membantu pekerjaan keluarga atau terlibat dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh keluarga. Terkait sumber daya penghidupan sebagai strategi dalam pencegahan dan remediasi pekerja anak, hasil identifikasi modal sumber daya manusia ditemukan keahlian yang dimiliki masyarakat adalah keahlian pada bidang agrikultur, yaitu pada kegiatan perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Keahlian lain yang dimiliki berupa keahlian di luar pertanian seperti jasa konstruksi, perdagangan, dan keahlian kuliner. Keahlian di luar bidang pertanian digunakan pada waktu tertentu, misal pada musim kemarau, pasca panen, pada saat kegiatan pertanian yang tidak dapat dilaksanakan. Modal sosial yang dapat digunakan dalam pencegahan dan penanganan kasus berupa jejaring sosial kekerabatan yang kuat antar masyarakat. Hal ini nampak dalam aktivitas keseharian masyarakat, misalnya dalam keputusan untuk mencari pekerja harian. Pemilik usaha atau pemilik lahan mengutamakan merekrut tetangga atau keluarga terdekat. Jejaring sosial yang kuat juga nampak pada kebiasaan berbagi. Selanjutnya ditemukan beberapa kelompok informal seperti kelompok peserta program Keluarga Harapan, kelompok budidaya, kelompok pemuda, kelompok majelis taklim, dan kelompok tani. Kelompok informal ini juga dapat menjadi indikator dari adanya jejaring sosial dalam masyarakat.